Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Ya, Pak, sama-sama. Apa kabar hari ini, Pak? Baik Ibu. Sebelumnya apakah pertemuan ini mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak, Pak. Sama sekali tidak mengganggu. Nah, kebetulan hari ini saya tidak ada agenda acara apapun. Sepertinya kok saya belum pernah bertemu dengan Bapak ya sebelumnya. Bolehkah sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, kita berkenalan terlebih dahulu, Pak? Tentunya Ibu. Perkenalkan nama saya Suhar. Lengkapnya Suharjianto Bu. Saya adalah seorang guru swasta di Kabupaten Sleman. Sebelumnya memang saya belum pernah datang ke kantor ibu ini. Ini adalah pertama kali bagi saya mendatangi kantor ibu ini. Oh, nggih, Pak Suhar mengajar di Sleman. Apakah panjenengan juga asli Sleman, Pak? Iya ibu, benar sekali saya asli Sleman, Yogyakarta. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau boleh saya tahu, Pak Suhar mengajar mata pelajaran apa ya? Saya guru bimbingan dan konseling bu. Oh, ternyata kita satu profesi, Pak. Iya bu. Eh, Ternyata sebagai guru bimbingan dan konseling saya juga butuh untuk dikonseling ini bu. Baiklah, tidak masalah, Pak. Saya rasa sebagai guru bimbingan dan konseling, Anda juga sudah tahu apa yang harus Anda lakukan dalam tahapan proses konseling. Kalau gitu apa yang bisa saya bantu, Pak, ini? Sebenarnya saya sedang sedih bu. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa kabar Bapak baik-baik saja ya, Pak. Tapi kok kenapa sekarang nampak terlihat sedih? Adakah yang mengganggu pikiran Pak Suhar? Iya bu. Walaupun di sekolah saya sering membantu menyelesaikan masalah peserta didik di sekolah, tapi ternyata sebagai guru bimbingan dan konseling saya juga mempunyai masalah dan saya tidak tahu Bu harus bercerita dari mana, kepada siapa, dan akhirnya ini tadi saya putuskan untuk memberanikan diri bertemu dengan ibu. Tapi kedatangan saya ke sini jangan sampai diberitahukan kepada siapapun ya Bu. Saya merasa malu. Hmm, Bisa, ya. Tenang saja Pak Suhar, saya jamin semua yang ditakutkan tidak akan pernah terjadi. Saya akan menjaga kerahasiaannya, jadi insya Allah semua akan aman-aman saja. Seperti halnya ketika Bapak melakukan konseling di sekolah, pasti merahasiakan masalah dari peserta didik atau konseling Bapak, bukan? Terima kasih ya Bu. Saya di sini sebenarnya hanya menegaskan, jadi kalau saya tidak percaya dengan Ibu, kenapa saya sampai di sini, sampai berniat untuk menceritakan masalah saya kepada Ibu. Ya, jadi saya paham Pak Mbak atau mungkin sekarang coba Bapak bisa menceritakan apa yang mengganggu pikiran Pak Suhar saat ini. Saya merasa tidak nyaman, Bu, dan tidak betah berada di sekolah tempat saya bekerja saat ini. Saya pengennya bekerja itu bisa dari rumah saja. Hmm, Tidak nyaman. Apakah Pak Suhar dari maksud kata tidak nyaman tersebut, panjenengan tidak senang bekerja di sekolah tersebut, begitu? Bukannya tidak senang ya, Bu, bekerja di situ, tapi ada teman saya itu yang membuat saya tidak nyaman, Ibu. Hmm, Sepertinya hal ini membuat Pak Suhar menjadi gelisah ya, kan begitu Pak? Benar sekali, Bu.
Saya sangat sedih. Sebenarnya hubungan saya dengan teman saya ini sebelumnya baik-baik saja, Ibu. Oh, begitu. Saya mengerti jika masalah ini membuat Pak Zuhar menjadi atau merasa sedih. Saya menangkap pesan bahwa Pak Zuhar merasa tertekan dan tidak nyaman dengan keadaan yang saat ini sedang Pak Zuhar jalani. Begitu sih Pak Z. Iya, Ibu, benar sekali. Saya benar-benar tertekan dan tidak betah dengan keadaan ini. Kadang saya berpikir, Ibu, untuk keluar saja Pak ya, dari sekolah tempat saya bekerja ini. Dengan memutuskan untuk keluar dari sekolah tempat Anda bekerja, ya Pak, apakah masalah Anda akan selesai? Saya rasa kok itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan perilaku teman Bapak itu menjadi berubah saat ini, Pak? Kenapa ya, Bu? Itu yang menjadi pikiran saya saat ini. Coba mungkin sekarang Pak Suhar pikirkan dulu sesaat apa kira-kira yang menjadi penyebabnya. Sejenak Bapak mungkin mengingat-ingat apa penyebabnya itu. Apakah mungkin karena saya akhir-akhir ini tidak membantu teman saya dalam pengurusan beasiswa ya? Eh, Hmm, oh iya, kayaknya itu deh Bu, yang menjadi penyebabnya. oh iya 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 iya. Eh, Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Pak Suhar sudah tidak pernah lagi membantu dalam pengurusan beasiswa itu? Bukannya menurut saya teman itu harus saling bantu membantu, itu kan justru lebih baik, maka kan? Memang tidak pernah sih Bu akhir-akhir ini, karena saya akhir-akhir ini disibukkan dengan kegiatan PPG dalam jabatan saya secara daring. Apakah di sela-sela kesibukan Pak Suhar mengikuti kegiatan PPG daring ya, tidak bisa membantu mengurus beasiswa itu? Sebenarnya masih ada sih Bu sedikit waktu yang tersisa di sela-sela kegiatan ini. Tapi untuk mengurusi beasiswa ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan pekerjaan ini tidak bisa dilembur karena berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta didik. Kemudian saya takut ketika membantu nantinya tugas saya yang ada di PPG nantinya tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Karena di PPG secara daring ini ketika mendapatkan tugas ada batasan waktu kapan kita harus mengumpulkan, Bu. Jadi ketika ini terjadi saya putuskan untuk tidak membantu teman saya ini terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Apakah hal ini sudah pernah Bapak bicarakan atau sampaikan dengan teman Bapak itu, Pak? Belum itu. Saya tidak berani menjelaskannya karena akhir-akhir ini sikap dia itu kayak ada yang berbeda dengan saya, seperti menjauhi saya gitu, Bu. Jadi Pak Suhar belum pernah ya menyampaikan atau membicarakan kesibukan Pak Suhar akhir-akhir ini kepada teman Bapak itu. Benar gitu, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya saya juga ingin sih membantu, tapi mau bagaimana lagi ya, Bu? Waktu saya itu habis untuk mengikuti kegiatan PPG ini. Saya sebenarnya juga merasa bersalah sudah tidak ikut membantu lagi dalam pengurusan beasiswa di tahun ini. Ya. Mohon maaf Pak, gini, bisakah mungkin Bapak menceritakan lagi apa yang mengganggu pikiran Pak Suhar saat ini lebih mendalam lagi, mengatakan? Hmm,
Terima kasih Bu. Selama saya mengikuti program PPG ini ya Bu, waktu saya dengan keluarga itu berkurang. Saya merasa bersalah tidak bisa membagi waktu antara bekerja di sekolah, kehidupan di rumah dengan keluarga, dan kehidupan dengan masyarakat yang ada di sekitar saya, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Apakah Bapak sudah pernah membicarakan ini sebelumnya kepada mereka, baik dengan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat Pak Suhar berada? Apakah itu penting ya, Bu? Oh, berarti kalau begitu Pak Suhar belum pernah memberikan pemahaman ya kepada mereka semua tentang hal ini. Benar seperti itu, Pak? Iya, Bu. Belum. Hmm. Sebelumnya saya minta maaf nih ya Pak ya, setelah Pak Suhar menceritakan permasalahan Pak Suhar tadi, saya menangkap bahwa Pak Suhar merasa dijauhi oleh salah satu teman Bapak karena ternyata Bapak belum pernah menjelaskan tentang kesibukan Bapak selama ini. Begitu juga dengan keluarga dan masyarakat. Pak Suhar juga belum pernah memberikan pengertian kepada mereka mengenai kesibukan yang sedang Bapak lakukan saat ini, bahwa kesibukan tersebut ternyata membutuhkan banyak waktu dan banyak menyita waktu Bapak saat ini ya Pak ya. Iya, begitu ya, Bu. Berarti sekarang apa ya, Bu, yang harus saya lakukan? Kalau menurut saya rasa tidak ada salahnya Pak Suhar menceritakan apa yang menjadi kesibukan Bapak saat ini. Bahwa kesibukan yang saat ini sedang Bapak jalani itu sungguh menyita banyak waktu Bapak. Nah, dengan Bapak menceritakan semuanya, mudah-mudahan teman, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Bapak tinggal itu akan dapat mengerti dan pada akhirnya bisa memaklumi keadaan Bapak saat ini. Benar juga ya, Bu. Memang selama ini saya belum pernah menjelaskan betapa kegiatan PPG ini sangat menyita waktu dan pikiran saya kepada orang di sekitar saya, Bu. Ya, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung Bapak untuk dapat terbuka dengan orang di sekitar Bapak. Supaya apa? Supaya orang lain juga dapat mengerti dengan adanya eh, apa kesibukan yang Bapak rasakan saat ini. Jadi apabila boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita ini bahwasanya Bapak kurang terbuka dengan orang-orang di sekitar Bapak sehingga menyebabkan Bapak menjadi mempunyai pemikiran yang negatif terhadap orang lain. Nah, kemudian Pak Suat juga memutuskan untuk lebih dekat atau lebih terbuka dengan orang lain supaya mereka dapat mengerti apa yang menjadi kesibukan Bapak saat ini sehingga menyita waktu Bapak lebih banyak untuk Bapak bisa konsentrasi terhadap kesibukan Bapak selama ini. Bukan begitu Pak Suhar? Ya, Bu, benar sekali. Sekarang saya jadi lega, Ibu. Saya sekarang sadar bahwa selama ini memang saya kurang terbuka, Ibu, dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Mulai saat ini saya akan lebih terbuka kepada orang di sekitar saya. Kemungkinan tapi sedikit demi sedikit ya, Bu. Ya, tidak apa-apa Pak, bagus sekali Bapak sudah memiliki pemikiran demikian. Ya, saya sangat mendukungnya itu Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Karena saya sudah cukup merasa lega, eh, saya rasa pertemuan untuk hari ini cukup, Bu. Saya mau pamit terlebih dahulu. Eh, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Ibu berikan kepada saya. Apabila diperbolehkan, mungkin saya bisa bertemu dengan Ibu lagi untuk mengobrol, sekedar mengobrol, Bu.
Ya, tentu saja boleh, Pak. Nanti bisa kabar-kabar melalui WA ataupun bisa telepon ya. Nomor saya Suher sudah mengetahui ya. Ya, Nah, ya, saya tunggu kabar baik dari Pak Suhar selanjutnya. Saya mendukung keputusan Pak Suhar. Yang jelas setelah adanya pertemuan kita ini, saya harap ada solusi yang terbaik. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Suhar ya. oke, sekali lagi terima kasih Bu. Permisi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Suhar. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.